Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, mari kita meneruskan ngaji Mishkatul Anwar dan Ihya teman-teman pada malam hari ini, dan kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah dahulu. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi azwajihi wa itratihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil malaikatil muqarrabin wa ila arwahil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi sayyidit ta'ifa al-imam al-Junaid al-Baghdadi wa ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid al-Ghazali wa ila ruhi asy-Syaikh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala ashabit turuqil mu'tabarah wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa barakatihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Daqiqatun, halaman Mishkatul Anwar, halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharin. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Daqiqatun, halaman 43 ya. Mishkatul Anwar edisi Abul Ala Afifi, Darul Minhaj. Monggo Ki Akram atau yang lain yang memakai edisi Darul Minhaj menunjukkan halamannya. I'lam, ketahuilah, anna nura basaril aini, sesungguhnya penglihatannya mata lahir ini, mausumun, disifati bi anwa'in nuqsani, dengan beberapa jenis kekurangan. Fa innahu, karena sesungguhnya basarul ain, yubsiru, bisa melihat, ghairahu, selain basarul ain, yubsiru, dan tidak bisa melihat basarul ain nafsahu, kepada dirinya basarul ain. Juga wala yubsiru, dan tidak bisa melihat basarul ain ma, sesuatu, ba'uda, yang jauh, sesuatu minhu, dari basarul ain. Juga wala yubsiru, dan tidak bisa melihat basarul ain ma, sesuatu, huwa, yang wara'a hijabin, dibalik hijab, dibalik tirai. Wa yubsiru, dan bisa melihat basarul ain minal asya'i, dari sesuatu, zahiroha, terhadap sesuatu yang kelihatan, yang tampak. Duna batiniha, tidak sesuatu yang batin, yang tersembunyi dari asya ini. Wa yubsiru, dan bisa melihat basarul ain juga minal mawjudati, dari segala hal yang ada, ya, al mawjudat, ba'doha, sebagian dari mawjudat. Maf'ulnya yubsiru, ba'doha, sebagian mawjudat, duna kulliha, semuanya. Wa yubsiru, dan bisa melihat basarul ain ini asya'a, sesuatu, mutanahiyatan, yang terbatas. Wala yubsiru, dan tidak bisa melihat basarul ain ma, sesuatu, la nihayata lahu, yang tidak ada batasnya. Wa yaghlitu, dan sering salah basarul ain ini, kathiran, banyak, fi ibsarihi, di dalam melihatnya basar, ya. Sering salah. Fayara, maka melihat basarul ain
al-kabira sesuatu yang besar, sohiron kecil, wal ba'idan dan sesuatu yang jauh, qoriban dilihat sebagai dekat gitu. Wasakina dan sesuatu yang diam, mutaharrikan dilihat sebagai sesuatu yang bergerak, wal mutaharrika dan melihat sesuatu yang bergerak, sakinan sebagai sesuatu yang diam. Fahadhihi maka ini semua adalah sab'una qaisa, 7 kekurangan-kekurangan, la tufariku yang tidak meninggalkan, tidak bisa memisahkan al-ain adz-dzahirata terhadap al-ain, mata yang tampak, mata fisik kita ini. Jadi inilah ini daqiqah ya, ini perkara atau pembahasan yang agak subtil, agak lembut, jadi butuh pemikiran yang agak dalam. Sebetulnya gampang kita memahaminya ini ya. Jadi sekali lagi Imam Ghazali ini sekarang lagi berbicara mengenai soal pengertian-pengertian cahaya. Pengertian cahaya dalam bahasa orang-orang awam, cahaya itu ya cahaya listrik. Dan cahaya-cahaya yang seperti ini bisa dilihat dengan mata lahiriah ini. Tetapi ada organ dalam diri manusia yang namanya mata batin, itu bisa melihat sesuatu yang lebih jauh daripada mata lahir ini. Itu sudah diterangkan sebelumnya. Nah sekarang pada bagian ini Al-Ghazali menerangkan kekurangan-kekurangan dan kelemahannya mata lahir ini. Mata lahir itu dengan segala kehebatannya, ya, itu dia hanya bisa, dia punya kekurangan. Kekurangan ada 7 di sini diterangkan Imam Ghazali. Ya. Dia misalnya tidak bisa melihat sesuatu yang jauh, yang bisa dilihat ya dekat saja itu. Meskipun sekarang sudah ada teleskop segala macam ya, tetap saja teleskop itu ya ada batasnya. Jadi sejauh-jauhnya mata manusia melihat, itu tetap tidak bisa melihat sesuatu yang jauh sekali. Atau dia tidak bisa melihat sesuatu yang dibalik tirai. Kalau sesuatu itu tertutup, ya udah mata nggak bisa lihat itu. Dia hanya bisa lihat sesuatu yang tampak, yang tidak tampak, yang batin nggak bisa. Dia hanya bisa melihat sebagian dari al-mawjudat, ya. Tidak semuanya. Ada hal-hal yang bisa dilihat mata, ada yang tidak bisa dilihat mata, ya. Dan juga kadang-kadang mata manusia itu sering keliru. Yang jauh dianggap dekat, yang dekat dianggap jauh. Jadi kan ada yang namanya optical illusion itu kan, apa namanya? Ilusi penglihatan. Orang yang mengalami optical illusion itu, ya kadang-kadang dia melihat sesuatu padahal tidak ada sesuatu itu, namanya fata morgana itu. Jadi mata manusia itu punya kekurangan, yaitu dia sering kena tipuan, ya. Kena tipuan, ya termasuk tukang sulap itu kan bisa bekerja karena menggunakan tipuan atau ilusi optik gitu kan. Jadi kita ditipu oleh tipuan berupa tipuan optik, tipuan mata itu ya. Jadi itulah, dan kekurangan-kekurangan ini semua itu tidak akan bisa dihindari. La tufarikul ainal zahirah, ya, tidak bisa dihindari, selalu ada itu. Jadi, nah ini di sini kan kita diajak Al-Ghazali untuk berpikir kan, untuk meneliti tentang kemampuan organ dalam diri kita itu. Jadi di dalam diri kita ada mata yang luar biasa itu, tapi kalau jenengan renungkan, sak keren-kerennya mata, tetap kerennya itu ada kekurangannya dibandingkan dengan mata batin. Ini kita jarang kan mikir kayak gini. Fa in kana, maka jika ada fil a'yuni, di dalam semua jenis mata, kalau ada mata, ainun ada mata, munazzahatun yang dibebaskan an hadhihin naqsi, semua kekurangan-kekurangan ini, kulliha semuanya, falaita syi'ri, maka boleh jadi, ya, falaita syi'ri,
maka apa itu falaita syi'ri itu ungkapan dalam bahasa Arab, maksudnya bukankah ya falaita syi'ri, kamu tahu nggak falaita syi'ri hal huwa, apakah itu sesuatu yang mata yang dibebaskan dari segala kekurangan itu, aula lebih utama bismin nuri dengan nama atau istilah nur, amla atau ada ya. Jadi kalau ada, jadi tadi kan diterangkan, mata itu, mata lahir ini, sehebat-hebatnya mata, itu tetap ada kekurangannya. Nah sekarang, kalau misalnya ada mata yang terbebas dari kekurangan-kekurangan ini, kira-kira falaita syi'ri, kira-kira, kamu setuju nggak mata yang seperti itu dianggap sebagai mata yang benar-benar mata? Cahaya yang benar-benar cahaya, ya, mata yang benar-benar berhak disebut sebagai mata yang bercahaya. Itu. Wong mata yang punya kekurangan saja, yang mata lahir kita ini, itu pun layak disebut mata yang bercahaya. Ya. Apalagi mata yang tidak punya kekurangan. Apa itu? Mata batin. Ya. Wong yang kurang saja disebut mata, ya. Yang punya kelemahan saja disebut mata, apalagi mata batin yang kekurangan-kekurangannya itu tidak ada dibandingkan dengan mata lahir ini. Dia lebih layak disebut mata itu. Ini intinya Al-Ghazali sebetulnya ingin menunjukkan kepada jenengan semua bahwa cahaya dalam pengertian orang-orang khawas, yaitu cahaya yang keluar dari mata batin, itulah yang sebenar-benar cahaya itu dibandingkan dengan cahaya yang keluar dari mata lahir ini. Ini kan pengertian cahaya pada tingkat kedua, yaitu cahaya dalam pengertian orang-orang khawas. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna fi qalbil insani, bahwa sesungguhnya di dalam inti atau di dalam telengnya manusia itu, di dalam inti, dalam kedalaman manusia, ainan, ada mata. Hadhihi, yang ini sifatu kamaliha adalah sifat kesempurnaannya ain atau mata tadi itu. Wahia, sebetulnya ada loh dalam diri manusia itu mata yang seperti itu. Artinya apa? Mata yang terbebas dari kekurangan-kekurangan tadi itu. Wahia, dan ain mata seperti ini, allati yu'abbaru, yang diungkapkan anha dari ain ini, tarotan kadang-kadang bil akli dengan nama akal, wataratan dan kadang-kadang birruhi dengan roh, wataratan dan kadang-kadang bin nafsil insani dengan jiwa manusia. Apa itu mata dalam diri manusia yang tidak punya kekurangan seperti mata lahir ini? Kadang disebut, yaitu adalah mata yang kadang-kadang disebut akal, kadang disebut roh, kadang disebut nafas. Dalam hal ini akal, roh, nafas itu kira-kira maknanya mirip-mirip ya. Itu semua mata itu, akal itu juga mata, roh itu mata, jiwa itu juga mata. Karena jenengan dengan akal itu bisa lihat banyak hal itu ya. Bisa memecahkan banyak rahasia ya. Bisa melihat bagaimana cara untuk menyelesaikan pandemi sekarang ini. Para ahli epidemiologi, ahli virolog gitu ya, bekerja keras untuk memecahkan rahasia COVID-19 ini. Dicari apa vaksin yang bisa mengendalikan itu. Itu dahsyat betul itu ya. Dahsyat betul itu. Makanya sekali lagi saya ingatkan, Al-Ghazali dalam kitab Ihya dalam jilid ketiga itu nulis kitab tentang apa? Kitabu Ajaibil Qalbi. Kitab tentang keajaiban mata jiwa manusia itu. Wah, ajaib betul itu. Ajaib betul ya. Ajaib betul itu ya. Tadi sore saya baru diajak bercakap-cakap dengan Mas Fakhrur Razi dari Nurholis Majid Society NCMS.
bicara mengenai soal apa ya, mengenai fitrah manusia dalam pandangan Cak Nur ya. Dan di sana saya mengatakan, mengutip ini hal yang sama. Jadi manusia itu punya mata yang luar biasa ajaib dalam dirinya. Mata lahir pun ini aja tuh udah ajaib ya. Mata batin itu lebih ajaib lagi itu. Ya, bayangkan mata manusia yang batin itu, namanya akal atau roh atau jiwa itu bisa melihat sesuatu yang macam-macam, dan dari penglihatannya itu bisa menciptakan segala hal ya. Segala hal, pengetahuan yang rumit, yang luar biasa seperti Mishkatul Anwar ini kan semua hasil dari mata batin ini. Ada iPad, ada handphone, ada teknologi kedokteran yang luar biasa, itu semua dari hasil mata batin manusia itu. Jadi inilah ada akal, ada roh, ada nafas. Wada' dan tinggalkanlah angka dari dirimu al-ibarati, redaksi istilah-istilah ya. Nggak penting mau akal, mau roh, mau nafas, beda-beda istilahnya nggak soal. Fa innaha, karena sesungguhnya al-ibarat ini idza kathurat, jika banyak, auhamat, bisa menimbulkan kesan al-ibarat ini inda dhaifil basirati, bagi orang yang mata batinnya lemah, kathratal ma'ani, maf'ulnya auhamat, kathratal ma'ani, banyaknya pengertian. Orang yang kadang-kadang tidak mengerti esensi masalah itu, mengira kalau ada istilah banyak itu maknanya banyak, padahal esensinya sama. Akal, roh, nafas itu dikira itu beda-beda, padahal intinya sama sebetulnya. Jadi intinya udah nggak usah terpukau atau nggak usah terkendala oleh perbedaan istilah ini. Mau disebut akal, mau disebut roh, mau disebut nafas, itu semuanya adalah mata batinnya manusia. Intinya adalah fana'ni, maka memaksudkan aku Al-Ghazali bihi dengan apa ya, dengan mata batin tadi itu, atau dengan ya apa ya, dengan ain tadi itu, al-ma'na, makna alladhi yatamayyazu, atau bihi dengan akal tadi itu, al-ma'na, makna alladhi yatamayyazu, yang berbeda, bihi karena adanya makna ini, al-aqilu, seorang yang berakal, tiflir radhi'i, dari seorang bayi tifl ya, ar-radhi'i, yang masih menyusu, wa anil bahimati, dan dari binatang, wa anil majnuni, dan dari orang yang gila. Wal nusammi, dan hendaklah menyebut aku Al-Ghazali hi, kepada akal yang seperti ini, aklan sebagai akal, mutaba'atan, karena mengikuti, lil jumhuri, kepada sebagian besar orang, fil istilahi, di dalam istilah itu. Jadi pokoknya mau jenengan sebut akal, mau sebut roh, mau sebut nafas, itu nggak penting, karena itu hanya perbedaan istilah saja. Yang penting maksud saya, yang saya maksudkan dengan akal batin itu adalah sesuatu yang membuat orang yang berakal, ya. Jadi intinya yang disebut dengan mata batin itu, yang saya sebut akal itu, atau kamu sebut roh, atau kamu sebut nafas, nggak penting. Tapi intinya pokoknya sesuatu yang membuat orang itu yang berakal ya, berbeda dengan orang yang belum berakal, kayak anak-anak, orang gila, atau binatang ya. Itu kan semua nggak punya akal, ataupun kalau punya akal ya derajatnya rendah atau berkurang ya. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah kemampuan pada diri manusia yang membuatnya itu beda dengan binatang. Mau kamu sebut akal, mau kamu sebut nafas, mau kamu sebut roh, silahkan saja. Tapi perkenankan saya Al-Ghazali menggunakan istilah akal karena ya supaya sesuai dengan penggunaan yang umum. Dah, kita sebut saja akal. Sekarang kita pakai aja istilah akal. Fanaqulu, maka akan mengatakan aku Al-Ghazali, al-aqlu. Nah, ini pembahasan intinya di sini ya. Al-aqlu,
akal manusia aula lebih utama bi an yusamma untuk disebut nuran sebagai cahaya minal aini dzahirati daripada mata yang tampak ini. Lirif qadrihi karena unggulnya, karena tingginya derajatnya akal ini, atau karena tingginya atau terbebasnya tingkatannya akal ini anin naqaisi dari kekurangan-kekurangan as-sab'i yang 7 tadi itu. Jadi kalau mata boleh kamu sebut cahaya, ya, mata itu kamu sebut nur, maka akal itu lebih layak disebut nur karena kemampuannya itu lebih dahsyat daripada mata lahir. Kenapa? Karena akal ini itu mata batin yang kekuatannya, kemampuannya terbebas ya dari kekurangan-kekurangan yang jumlahnya 7 tadi itu. Apa itu keistimewaan akal sebagai mata batin manusia itu? Wahwa, dan akal ini annal aina. Wahwa dan apa itu? Wahwa dan apa ya? Keunggulannya akal ini wahwa ay al-madhkur min rif'ati qadrihi, wahwa dan qadruhu ini derajatnya atau statusnya atau tingkatannya akal ini annal aina. Kenapa dia dianggap lebih tinggi daripada akal, daripada mata yang lahir? Wahwa annal aina, sesungguhnya mata yang di luar ini la tubsiru, tidak bisa melihat nafsaha, dirinya mata. Jenengan nggak pernah nyadari loh ya, mata ini bisa melihat tapi dia nggak bisa melihat dirinya, ya kan? Kita bisa melihat barang-barang di sekitar kita asal ada cahaya, ya, asal ada cahaya. Mata kita ini bisa melihat tetapi dia tidak bisa melihat dirinya. Saya baru juga itu ya, mata itu bisa lihat tapi dia tidak bisa melihat dirinya. Jadi mata itu kemampuan melihatnya terbatas. Sementara wal aqlu, akal ini yudriku, bisa memahami ghairahu, selain akal, wa yudriku, dan bisa memahami sifati nafsi, sifatnya dirinya akal itu. Akal manusia itu adalah mata yang bisa melihat yang lain dan bisa melihat dirinya sendiri. Jenengan itu kan bisa menyadari dirinya sendiri. Oh, saya ini punya kekurangan ini, itu, segala macam, kan bisa. Tapi kalau mata lahir ini, misalnya ada kotoran di mata jenengan, kan nggak bisa lihat kotoran di sini. Tapi kalau ada kotoran dalam diri manusia, akal kita itu tahu kita. Itu yang di dalam filsafat diistilahkan dengan istilah self-reflexivity, ya. Jadi akal manusia itu bisa self-reflexive, dia bisa bercermin ke dalam dirinya, ya. Self-reflexive, ya. Dia bisa melihat dirinya sendiri. Kalau mata itu bisa melihatnya keluar saja, tapi kalau mata hati itu bisa, mata batin itu bisa melihat dirinya sendiri itu. Dan itu bagi saya suatu keajaiban itu. Itu min ajaibil qalbi. Kok bisa ya manusia itu kok, mungkin jenengan nggak pernah nyadari ya, tapi kalau sadar itu bagi saya itu mengagumkan banget itu. Kok jenengan ngerti kalau jenengan itu pinter atau jenengan bodoh atau jenengan itu punya kekurangan ini itu, bahwa jenengan tahu diri sampean itu begini begitu, sadar itu. Itu kan dahsyat banget. Karena kesadaran itu ya hanya ada pada makhluk, hanya ada pada manusia. Binatang-binatang itu tidak punya kesadaran, ya. Maksudnya bahwa dirinya ada, ya. Aku ada itu loh. Jenengan kan sadar. Esok-esok tangi itu, oh iya, saya ini hidup ya. Kalau kucing itu kucing atau kambing atau
kerbau gitu, kira-kira tahu nggak kalau dirinya misalnya pagi-pagi bangun tidur gitu ya, wah aku ada ya. Itu nggak ada, binatang itu nggak punya kesadaran tentang dirinya ada ya. Hanya manusia yang diberikan kesadaran dirinya ada itu ya. Menyadari dirinya ada, dan setelah menyadari dirinya ada, dia menyadari, oh saya itu begini, begitu. Nah, saya punya kemampuan untuk bikin tiramisu atau bikin apa itu kan tahu kita. Oh aku iso apa live streaming ngaji ihya. Oh saya kepingin, oh saya tahu bisa nulis status ini status itu, tahu kita. Itu kenapa? Karena dalam diri kita ada mata batin yang bisa melihat diri kita sendiri. Dari kesadaran seperti ini teman-teman ya, itulah lahir segala keajaiban-keajaiban yang kita saksikan sekarang ini. Pengetahuan, sains, teknologi, peradaban, gedung tinggi. Beberapa waktu yang lalu saintis-saintis di Cina itu menemukan sesuatu yang ajaib. Mereka bisa membuat matahari buatan. Iso nggawe srengenge. Ya Allah, gawe srengenge itu gimana itu? Jadi saintis Cina itu sudah berhasil membuat matahari buatan, artificial sun. Ajaib kan? Tetapi kalau mau diusut-usut, kemampuan ajaib seperti itu dasarnya adalah akal itu. Mata batin yang bisa melihat dirinya sendiri dan bisa melihat yang lain. Jadi pengetahuan, teknologi, peradaban, semuanya itu lahirnya dari sesuatu yang kecil, sederhana dalam diri manusia, kesadaran. Al-idrak dalam bahasa Arabnya itu di sini yang dipakai Al-Ghazali ya. Idh yudriku, karena bisa paham akal ini, nafsahu terhadap dirinya akal, kealiman sebagai orang yang tahu, paham. Oh saya ngerti kok tentang hal ini, saya tahu ya, saya bisa tahu caranya apa itu untuk membuat ini itu gitu. Saya tahu caranya nge-tweet, saya caranya bikin status yang menarik, itu kan kita tahu diri kita itu. Wa qadiran, dan tahu bahwa diri kita ini mampu, setelah tahu mampu berbuat itu. Wa yudriku, dan bisa mengetahui akal ini ilmu nafsi terhadap ilmunya dirinya ya. Terhadap ilmunya dirinya akal, bahwa dia tahu bahwa dia punya pengetahuan itu sekian, itu juga tahu. Oh saya ini tahu ya cuma segini aja, pengetahuan saya cuma segini. Dia tahu batasnya. Kalau disuruh di atas itu ya saya nggak mampu. Luar biasa itu. Nah, manusia kok ngerti? Dia tahu dirinya tahu, dan dia tahu pengetahuannya itu sekian derajatnya, sekian persen, sekian skalanya, sekian. Saya tahu saya mampu akan mengerjakan ini karena saya punya pengetahuannya. Tahu dia. Bukan hanya itu, wa yudriku, dan bisa tahu akal ini ilmahu terhadap ngertinya atau pengetahuannya akal, bi ilmi nafsi terhadap pengetahuan dirinya akal. Jadi ini luar biasa kan? Akal ini tahu bahwa dia tahu. Dan dia tahu bahwa, jadi dia tahu dirinya tahu. Jadi pertama dia tahu. Kemudian dia tahu bahwa dirinya tahu. Dia sadar bahwa dirinya tahu. Kemudian dia juga sadar bahwa dirinya tahu, bahwa dia tahu. Jadi sampai bertingkat-tingkat itu pengetahuan itu. Jadi saya tahu, oke, pertama. Saya tahu, tingkat kedua. Saya tahu, tingkat ketiga. Terus begitu. Jenengan tahu bahwa sampean tahu. Bahwa jenengan tahu, sampean tahu. Ya. Wa ilmahu bi ilmi nafsihi ila ghairi nihayatin, sampai tidak ada batasnya. Ya.
Jadi skop atau wilayah pengetahuan manusia itu nyaris nggak ada batasnya itu. Ila ghairi nihaya ya. Ya tentu saja ini kita bicara tentang apa ya? Tentang manusia sebagai spesies ya. Sebagai manusia, bukan sebagai individu-individu. Kalau per individu-individu mungkin bisa beda-beda ya. Tapi manusia sebagai keseluruhan ini pengetahuannya itu tanpa batas sebetulnya. Orang per orangnya mungkin pengetahuannya terbatas, tapi kalau dijumlahkan secara keseluruhan, manusia itu pengetahuannya nggak ada batasnya itu ya. Wahadi, dan ini adalah khosiyatun, suatu keistimewaan la tutasawwaru, yang digambarkan lima terhadap sesuatu, yudriku yang bisa memahami bi'alatil ajsami dengan alat berupa tubuh. Alat ini hiyal ajsam, jadi ini idhofah lil bayan ya. Jadi kemampuan seperti ini tidak bisa dimiliki oleh organ yang bersifat fisik tubuh kayak mata luar ini. Mata luar ya sekedar hanya bisa melihat, tapi dia nggak bisa melihat dirinya, dan dia tidak bisa melihat, dia bisa melihat dan seterusnya ya. Tapi akal bisa. Wawara'ahu, dan di balik ini ya, di balik akal yang seperti ini, sirrun, ada rahasia ya tulu yang akan panjang syarhu penjelasannya. Nggak usah dijelaskan karena panjang banget ya. Di dalam tradisi filsafat Islam klasik itu ada satu jenis bacaan atau literatur tentang tentang keistimewaan masing-masing organ tubuh manusia. Jadi tangan, kaki, kepala, lidah, kulit, mata, hidung, telinga itu di-OCI, dikupas satu persatu. Ini anggota tubuh ini itu punya keistimewaan ini. Punya sesuatu yang spesial itu. Dan dia diciptakan karena tujuan tertentu ya. Yang ini memang literatur klasik seperti ini sekarang sudah nggak begitu populer sekarang dengan adanya biologi modern yang sudah tidak menganggap penting bicara mengenai soal keistimewaan tubuh atau anggota-anggota tubuh gitu ya, karena itu sudah dianggap nggak relevan ya. Makanya literatur semacam ini jadi nggak banyak dibaca sekarang. Jadi itulah pertama, akal itu punya keunggulan seperti ini. Wathani, dan keunggulan yang kedua, annal aina, sesungguhnya mata, la tubsiru, tidak bisa melihat mata ini ma sesuatu ba'uda yang jauh minha dari ain ya. Walama, dan tidak bisa melihat sesuatu koruba yang dekat, ma ini minha dari ain qurban mufriton, dekat banget ya. Jauh yang nggak bisa, dekat banget juga nggak bisa lihat kita. Kita dekatkan saja misalnya handphone ini ke mata, kita nggak bisa lihat ya. Jauh banget juga nggak bisa ya. Wal aqlu, dan akal manusia, yastawi sama indahu, bagi akal manusia ini al qoribu yang dekat, wal fa'idu dan jauh ya. Ya'ruju, naik atau mi'raj ya, akal ini fi tatrifatin, di dalam satu kedipan ya, ila a'las samawati, kepada langit yang paling tinggi, rukian ya, untuk naik ya, ini maf'ul mutlak ya, rukian kelawan munggah, kalau bahasa makna gandulnya pondok itu rukian kelawan munggah ya, artinya naik ya. Wayanzilu, dan jadi mata ini bisa naik setinggi mata batin ya, berupa akal ini. Akal itu bisa naik setinggi-tingginya mi'raj sampai ke atas ya, nggak ada batasnya. Kita misalnya bisa berpikir tentang alam raya sampai
tembus ke jutaan galaksi sampai kok nggak tahu ujung dunia itu ujungnya di mana, kita kan nggak tahu ya. Ya contoh yang terbaik adalah ilmu astronomi modern ya. Ilmu astronomi modern itu kan sudah bisa apa ya? Itu kan semua terjadi, ilmu astronomi itu kan lahir karena adanya mata batin berupa akal itu. Sudah bisa menghitung ya bahwa dunia ini itu kan umurnya sekitar 14,8 miliar tahun sejak terjadinya Big Bang pertama. Kok ngerti akal ada Big Bang itu dari mana coba? Padahal jaraknya dari kita sampai ke peristiwa Big Bang itu sekitar 14,8 miliar tahun. Itu sudah bisa dipastikan itu persis. Jadi menurut penghitungan astronomi modern itu umur alam raya ini sejak tercipta pertama sampai sekarang itu sudah bisa dipastikan umurnya berdasarkan penghitungan yang tentu saja menggunakan instrumentasi tertentu. Ya. Itu bisa dilacak umur alam raya kita ini umurnya 14,8 miliar tahun. Kok bisa? Akal. Mata yang namanya akal ini. Wa yanzilu dan turun akal ini filahzatin di dalam sekejap ila tuhumil aradina sampai ke batas-batas bumi yang paling jauh ya. Kepada batas yang terjauh huwian turun. Kita juga bisa mengetahui misalnya apa yang ada dalam bumi itu dengan akal ini ya. Bal idza haqqatil haqaiqu ya. Bal idza haqqat sebalik bahkan jika menjadi nyata atau ya nyata al haqaiqu kenyataan-kenyataan yang paling sejati ya atau kenyataan yang sesungguhnya yukshafu atau yakshifu bisa mengungkap ya akal ini annau sesungguhnya akal ini munazzahun dibersihkan, dibebaskan an antahuma ya untuk beredar ya bijambati qudsihi di samping apa itu kesuciannya ya bijambati qudsi di samping kesuciannya akal ini ma'anil qurbi makna-makna kedekatan wal bu'di dan makna-makna kejauhan atau maksudnya jauh ya alladzi yufradu yang apa itu yang dibayangkan ya yang diandaikan al-qurbu atau al-bu'du ini bainal ajsami di antara jisim-jisim, di antara benda yang punya bentuk atau wujud fisik ya. Jadi kalau sudah apa ya sudah akal ini sudah sampai ke batas terjauhnya ya. Batas terjauhnya. Jadi idza haqqatil haqaiq. Akal ini ketika sudah sampai ke batas terjauhnya karena sudah dilatih untuk melakukan refleksi, penalaran, perenungan dan seterusnya. Ya ini tidak semua orang bisa, tapi kalau sudah terlatih untuk itu semua akal ini idza haqqatil haqaiq dia akan tahu ya. Akal yang seperti ini akan sadar, akan tahu bahwa batas itu sudah hilang itu ya. Jauh dekat itu sudah nggak relevan ya. Jauh dekat itu kan ukuran yang hanya relevan dalam konteks tubuh kita. Semarang itu jauh kalau kita dari Jakarta. Kalau kita di Sayung Demak ya Semarang dekat. Amerika jauh ya tergantung kamu di mana. Kalau kamu di Indonesia Amerika jauh, tapi kalau kamu tinggal di
Jepang sana atau di Meksiko ya Amerika dekat. Tetapi jadi dekat jauh itu hanya relevan dalam konteks kebertubuhan kita tubuh ini loh. Tapi akal kan nggak tubuhnya. Makanya bagi akal jauh dekat itu nggak ada. Jadi munazzah, dia terbebas dari jadi setelah akal ini itu mencapai pengetahuan yang paling dalam, paling hakiki, haqqatil haqa'iq. Di samping kesucian akal yang seperti ini, jadi ibarat ini akal sudah jadi wali ini ya. Akal yang sudah sampai naik ke tahap kewalian itu jauh dekat sudah nggak ada, nggak relevan gitu ya. Jauh dekat, akal jauh sekali bisa langsung dicapai dengan akal itu. Karena kemampuan akal itu tidak dibatasi oleh jarak itu ya. Kenapa akal bisa begini? Fa innahu, karena sesungguhnya akal unmuzajun adalah apa ya? Unmuzaj itu adalah bentuk. Unmuzaj itu sesuatu yang model ya. Model artinya ada bentuk. Sesuatu yang ada bentuknya. Unmuzajun adalah bentuk min nurillahi ta'ala, dari cahaya Tuhan. Sebagaimana cahaya Tuhan itu tidak mengenal dekat dan jauh, karena cahaya Tuhan cahaya yang mutlak, absolut ya. Begitu juga cahaya berupa akal manusia, karena dia berasal unmuzaj, dia itu dibuat dengan contoh berupa cahayanya Tuhan itu. Modelnya akal manusia itu adalah cahaya Tuhan. Makanya manusia itu nggak gemen-gemen, nggak gemen-gemen? Nggak main-main manusia itu. Manusia itu agung, suci, mulia banget ya. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada unmuzajun min nurillahi ta'ala. Ada sebentuk cahaya Tuhan di dalam dirinya. Agung banget manusia itu. Makanya begitu jenengan bunuh manusia itu membunuh kesucian itu ya. Jangan macam-macam itu ya. Wahada, dan ini kesadaran atau pengertian seperti ini rubbama hazzaka, mungkin akan menggerakkan hadza ini kepada kamu litafattuni, untuk menyadari, memahami li sirri qaulihi, kepada rahasia ucapannya atau sabdanya kanjeng Nabi alaihi salam, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah khalaqa Adam, menciptakan Nabi Adam ala surati, sesuai dengan bentuk atau gambarnya Allah. Ini hadis kanjeng Nabi yang memang populer di kalangan para sufi, tapi oleh para ahli hadis ya ini dianggap hadis yang lemah atau bahkan palsu ya. Itu hadis ini, innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Allah menciptakan manusia itu modelnya itu ya Tuhan sendiri. Kalau orang lukis itu kan ada modelnya kan. Gusti Allah itu ketika menciptakan manusia aja, bukan yang lain. Manusia tok. Kalau yang lain nggak ada itu. Manusia itu diciptakan itu modelnya itu ya Allah sendiri. Ala surati nafsihi. Ala suratihi itu. Apa itu? Ya akal itu. Akal inilah yang membuat manusia itu dia seperti Tuhan itu. Atau modelnya manusia itu seperti model Tuhan karena adanya cahaya dalam dirinya berupa akal itu, yang cahaya ini diambil modelnya dari nurullah. Karena itu ayat dalam surat An-Nur nanti yang akan dibahas dalam kitab ini, Allahu nurus samawati wal ardh. Nurullah, Allah itu cahaya. Cahayanya Allah ini nitis di dalam cahayanya manusia. Jadi ya kayak apa kalau bahasanya dewa, apa ben dewa itu, manusia setengah dewa itu. Manusia itu memang setengah dewa karena dalam dirinya ada unmuzajun min nurillahi. Falastu, maka tidak ada aku aro berpendapat atau melihat aku al-khawda untuk membahas jauh-jauh di dalam hal ini al-ana sekarang. Ini panjang pembahasannya, kita
selesaikan di sini saja. Kalau dipanjang-panjangin ya nanti jadi banyak banget keterangannya ya. Sekian ngaji Mishkatul Anwar malam ini. Kita teruskan besok ya. Jadi kita ini akan bahas sampai halaman berikutnya itu tentang 7 keunggulan akal manusia terhadap mata lahir ya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini teman-teman? Kalau kita tahu ini ya Allah, mestinya ya kita bertambah-tambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tuh diciptakan sebagai makhluk itu dahsyat banget. Makanya kalau ada orang menyepelekan manusia itu, sekarang ini kan kadang-kadang saya agak jengkel karena sains modern itu sebagian itu agak meremehkan manusia itu. Misalnya kalau sebagian inilah para ilmuwan biologi misalnya itu menganggap ya manusia itu kan bagian dari the kingdom of animal, bagian dari kerajaan binatang ya. Jenengan itu mau sehebat-hebatnya apapun, struktur DNA sampean itu kira-kira sama dengan simpanse, dengan ketek, dengan monyet dan segala macam. Jenengan itu struktur yang membentuk diri sampean itu sama dengan ikan, dengan binatang-binatang itu kalau diurut-urut ya sama. Ya memang kalau dilihat dari segi tubuh kita ini ya sama dengan anjing, dengan kambing, kucing, tikus. Tubuh loh ya. Nah dari segi awak itu ya sama saja itu namanya tubuh itu kok. Nggak ada bedanya. Tetapi jangan melihat tubuhnya saja. Manusia itu memang kalau dari segi tubuhnya, dari segi physicality, itu ya nggak beda dengan binatang-binatang yang lain yang ada di alam bebas itu. Tetapi ada satu unsur yang membuat manusia itu mengungguli semua makhluk. Apa? Mata batin, akal, unmuzajun min nurillahi ta'ala. Nah dari segi tubuh manusia itu, tubuh kita ini kalau dibanding sama gajah ya kalah kita kuat-kuatan gitu kan. Suruh ngangkut kayu yang berat sekali kita akan kalah dengan gajah. Kalau disuruh ngeletak daging kalah dengan singa kita. Kalau disuruh lari kalah kita sama anjing itu. Bahkan sama kucing aja itu kita, sama pitik sama kita itu kalau lari sama pitik itu masih kencengan ayam itu. Kalau dari segi tubuh, ya. Tapi ada kekuatan dalam diri manusia yang tidak bisa diremehkan, yaitu apa? Akal. Yang ini pemberian istimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat sekali. Yang malam ini sampai ke mungkin 1 malam atau 2 malam berikutnya kita akan bahas dalam kitab Mishkatul Anwar ini. Dengan begini saudara-saudara, kita bersyukurnya kepada Allah mestinya bertambah-tambah. Memang tubuh kita ini kecil manusia ini, tetapi kekecilan kita itu tidak berarti kita kecil. Tetapi ada sesuatu yang membuat kita ini mulianya melebihi segala makhluknya Allah itu. Jadi jangan mendepresiasi manusia dari sudut biologi, sudut kimia. Kalau sudut kimia ya podo wae. Struktur kimia kita ini sama dengan pohon, dengan yang lain-lain ya. Ini problemnya. Kadang saya kalau membaca literatur mengenai sains itu ada kesan gitu ya, seolah-olah manusia ini diremehkan. Karena apa? Karena direduksi keberadaannya itu hanya sebagai makhluk material tok. Kamu ini bagian dari binatang. DNA kamu itu sama dengan binatang-binatang yang lain. Ya memang sama. Tapi kan ada yang tidak, ada yang membedakan. Apa itu? Roh, nafas, akal. Nah problemnya sekarang ini sains modern itu kadang-kadang juga kebablasan. Mereka mengingkari adanya jiwa itu. Jiwa itu nonsens itu, nggak ada bukti ilmiahnya itu. Jadi ini yang saya anggap ya nanti dalam bagian akhir kitab Mishkatul Anwar akan dibahas hijab-hijabnya Allah itu. Sesuatu yang membuat manusia itu gagal melihat kebenaran. Salah satunya karena pengetahuan kita sendiri.
Kita diberi ilmu Allah yang banyak sekali berupa sains modern, tapi malah kita tidak malah terhalang kita dari Allah itu ya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Kita pindah ke Ihya ya.